Prancis hingga kini masih memiliki koloni di Afrika Tengah, khususnya di wilayah Sahara dan Sahel. Secara kasat mata, negara-negara tersebut memang sudah merdeka. Namun pada kenyataannya, kekayaan mereka masih sepenuhnya dikuasai oleh Prancis. Kekayaan alam negara-negara bekas jajahan Prancis, yang sering disebut negara-negara Frankofoni, justru ditempatkan di Bank Sentral Prancis. Dari kekayaan itu, Prancis mencetak mata uang khusus bernama francophone. Ironisnya, jumlah uang yang dicetak hanya setara 20% dari nilai kekayaan yang disimpan. Sisanya digunakan untuk memperkuat mata uang Prancis franc, yang kini menjadi bagian dari kekuatan euro. Ini berarti, negara-negara Afrika di Sahara dan Sahel sejatinya tidak berdaulat atas harta mereka sendiri. Mereka menjadi korban sistem kolonialisme ekonomi modern. Sayangnya, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia, ketakutan terhadap IMF dan World Bank mengakar kuat di kepala para pejabat keuangan, akademisi, hingga para buzzer. Mereka terus-menerus menanamkan dogma bahwa berhutang itu lebih mulia daripada mencetak uang berdasarkan kekayaan sumber daya alam kita sendiri. Ini adalah masalah ketidakberdaulatan yang pertama. Yang kedua, Indonesia juga tidak berdaulat atas sumber daya mineral ikutannya. Banyak mineral berharga seperti thorium, uranium, platinum, bahkan emas, sesungguhnya menempel pada hasil tambang utama seperti tembaga dan timah. Namun selama puluhan tahun, pejabat kita justru menjual bahan mentah tanpa mengupayakan ekstraksi mineral-mineral bernilai tinggi tersebut. Pejabat kita sebenarnya tahu semua ini. Tapi kenapa mereka tetap melakukannya? Karena sebagian dari mereka sudah mendapatkan cuan dari bohir asing sejak awal. Sementara rakyatnya diam saja, tidak bersuara, menerima keadaan tanpa perlawanan. Kalau diibaratkan, posisi Indonesia hari ini seperti Afrika dulu. Bedanya, kalau dulu Afrika dijajah Prancis, sekarang Indonesia dipengaruhi oleh Amerika dan Tiongkok sekaligus. Untuk memperjelas, coba lihat contoh nyata di Afrika. Perusahaan-perusahaan Prancis yang menambang uranium di Niger hanya membayar pemerintah Niger 80 sen per kilogram. Lalu mereka menjual uranium tersebut ke pasar dunia dengan harga 200 euro per kilogram. Begitu Niger memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan uranium sendiri, pendapatan negara itu melonjak dari sekitar 1 miliar dolar menjadi lebih dari 300 miliar dolar per tahun. Hanya karena berani mengusir Prancis dan mengelola sumber dayanya sendiri. Bayangkan, Niger, negara kecil di Afrika, mampu melakukan itu. Lantas, kenapa Indonesia tidak berani? Jika Indonesia berani mengelola sendiri thorium, platinum, dan kekayaan alam lainnya, negara ini bisa meraup potensi lebih dari 300 miliar dolar juga. Tapi tentu saja, sebelum itu semua bisa terjadi, kita harus keluar dari mentalitas komoditas. Mineral ikutannya jangan langsung dijual, tapi dijadikan cadangan nasional dan digunakan sebagai dasar underlying asset untuk mencetak uang nasional. Kalau masih tidak berani, ya sudah, Indonesia akan terus-menerus hidup dalam lingkaran utang.